Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Pastinya baik dong. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak mau menjelaskan materi tentang haji. Jadi di sini apakah ada yang sudah tahu pengertian haji tersebut itu apa? Coba yang di depan, haji itu apa? Pak, haji itu bepergian ke Mekah, Pak. Lalu di sana beribadah. Oh ya, betul sekali. Coba itu yang di belakang, coba. Haji itu apa? Pak, haji itu bepergian ke Ka'bah, ke kota Arab, memakai pakaian putih-putih, Pak. Oh ya, betul sekali. Jawabannya teman-teman betul semua. Beri apresiasi, tepuk tangan. Jadi secara bahasa, haji berarti pergi menuju tempat yang diagungkan. Sedangkan secara istilah, haji berarti sengaja mengunjungi Ka'bah di kota Mekah untuk melaksanakan ibadah dengan syarat tertentu. Jadi haji itu mengunjungi Baitullah untuk melaksanakan ibadah dengan syarat tertentu dengan tujuan mengharap ridho Allah semata. Kewajiban melaksanakan ibadah haji tersebut sudah dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 97 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti wa minastata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan artinya, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji ini, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Jadi haji itu anak-anak wajib dikerjakan bagi umat muslim yang mampu hartanya, mampu kesehatan tubuhnya, dan mampu untuk pergi ke Baitullah. Dan bagi muslim yang cukup syarat itu dan mampu untuk menunaikan ibadah haji, tetapi tidak
mampu untuk melakukannya, maka ia berdosa. Jadi seorang muslim sudah mampu, mempunyai hartanya, fisiknya sudah bercukupan, tetapi dia enggan untuk melakukan ibadah haji tersebut, maka dia dikatakan berdosa, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Anif ibni Abbasin radhiyallahu an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'ajjalu ilal haji fa inna ahadakum la yadri ma yaqridulah. Artinya dari Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaknya kamu bersegera mengerjakan haji. Sesungguhnya seseorang tidak akan menyadari atau mengetahui sesuatu halangan yang akan merintanginya. Hadis riwayat Ahmad. Jadi kalau ada yang timbul pertanyaan, jadi kapan sih Pak dimulainya kewajiban haji ini? Jadi adapun dimulainya kewajiban haji ini, ada yang mengatakan haji itu sejak tahun ke-9 Hijriah, dan ada pula yang mengatakan sejak tahun ke-6 Hijriah. Dan kewajiban melaksanakan haji ini adalah satu kali seumur hidup bagi orang Islam yang mampu. Bagi anak kecil yang belum balik yang ikut melaksanakan ibadah haji, maka ibadah haji mereka sah, tetapi amalannya dalam mengerjakan ibadah haji menjadi amalan yang sunnah. Bila ia ingin amalan tersebut menjadi sah, ia mengulangi kembali ibadah hajinya sewaktu ia sudah dewasa dan mampu. Dan poin yang kedua yaitu hukum melaksanakan ibadah haji. Pak, apakah betul sih Pak ibadah haji itu wajib bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakannya? Ya, hukum asal ibadah haji tersebut adalah wajib, namun dalam keadaan tertentu dapat berubah menjadi sunnah atau makruh, bahkan haram. Dalam kaidah fikih ditegaskan bahwa hukum berlaku sesuai dengan ilatnya atau alasannya. Jadi haji tersebut, hukum melaksanakan ibadah haji tersebut bisa dikatakan wajib, namun dalam keadaan tertentu tersebut ini alasannya atau dalam kaidah fikih ilatnya. Yaitu yang pertama, wajib untuk pertama kali dan telah mampu untuk menjalankannya. Demikian pula bila bernazar atau berjanji untuk melaksanakan ibadah haji, maka wajib dilaksanakannya. Jadi ada orang tua, dia bernazar, jika saya mendapatkan mobil, saya akan bernazar pergi ke haji. Itu wajib untuk dilaksanakan ibadah haji tersebut kepada Allah. Yang kedua yaitu sunnah. Sunnah ini dapat apabila dapat mengerjakan ibadah haji untuk kedua kalinya dan seterusnya. Jadi yang pertama itu hukumnya wajib, dan yang kedua itu sunnah, dan seterusnya sampai ke beberapa kali itu hukum melaksanakan ibadah haji sudah menjadi sunnah. Yang ketiga yaitu makruh. Apabila sudah pernah dilaksanakan sementara masyarakat di sekelilingnya masih hidup serba kekurangan dan butuh bantuan untuk keberlangsungan hidup. Jadi hukum melaksanakan ibadah haji menjadi makruh apabila dia terlalu menghambur-hamburkan uang
untuk beribadah haji ke Baitullah. Padahal di sekeliling rumahnya itu masih ada orang-orang yang tidak mampu bertahan hidup untuk keberlangsungan hidupnya. Lebih baik orang itu memberi makan, membantu fakir miskin untuk keberlangsungan hidupnya yang semakin sejahtera. Yang keempat yaitu haram. Jika pergi haji dengan maksud membuat kerusakan dan keonaran di tanah suci, maka jadi hukum ibadah haji menjadi haram apabila jika si ibadah yang pergi ke Baitullah di sana dia mencuri, membuat kerusakan dan lain. Syarat yang pertama yaitu Islam. Ibadah haji tidak wajib dilaksanakan bagi orang selain muslim. Dan syarat yang kedua yaitu akil. Akil ini tidak wajib dilaksanakan bagi orang gila. Kalau ada orang gila pergi ke Baitullah, ke Mekah, itu tidak wajib, tidak wajar melaksanakan ibadah haji bagi orang gila. Dan yang ketiga yaitu balik atau dewasa. Tidak wajib bagi anak-anak. Dan syarat yang keempat yaitu merdeka. Jadi merdeka ini bukan budak atau hamba sahaya. Dan syarat selanjutnya yaitu mampu. Mampu di sini yaitu orang yang belum atau tidak mampu tidak diwajibkan menunaikan ibadah haji. Dan mampu di sini yaitu mampu dari sisi jasmani dan rohani, mampu dari dia mempunyai bekal yang cukup untuk pulang pergi ke Mekah dan keluarga yang ditinggalnya. Dan juga ada kendaraan baik milik sendiri atau menyewa. Dan selanjutnya aman dalam perjalanan jika terjadi perang atau hal-hal yang membahayakan jiwa, maka tidak wajib haji. Selanjutnya yaitu bagi perempuan harus bersama mahramnya atau bersama perempuan lain yang dipercayainya. Dan selanjutnya Bapak akan menerangkan tentang materi yaitu tentang rukun haji, wajib haji, sunnah haji, amalan haji, larangan selama haji, dan pembayaran dam atau denda. Yang pertama yaitu rukun haji. Rukun haji yaitu ada 6. Yang pertama yaitu ihram. Ihram yaitu pernyataan mulai mengerjakan ibadah haji atau umroh dengan memakai pakaian ihram disertai niat haji atau umroh. Biasanya ihram ini memakai pakaian yang serba putih. Untuk melaksanakan ihram disunahkan untuk mandi, memotong kuku, mencukur rambut, memakai wangi-wangian. Dan rukun yang kedua yaitu wukuf, yaitu hadir dan berdiam diri di padang Arafah. Waktunya mulai dari tergelincirnya matahari pada saat zuhur pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah, atau dinamakan yaitu bulan haji. Rukun yang ketiga yaitu tawaf. Tawaf di sini berarti berkeliling Ka'bah sebanyak 7 kali. Dan rukun yang selanjutnya yaitu sa'i. Sa'i yaitu berlari-lari kecil antara bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali.
Dan rukun yang selanjutnya yaitu tahalul. Tahalul di sini artinya bersyukur, yaitu menggunting rambut sedikitnya 3 helai. Rukun yang terakhir yaitu tartib atau mengurutkan rukun, dalam arti antara rukun yang satu dengan yang lain mesti dikerjakan secara berurutan. Dan wajib haji. Wajib haji adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji. Sebagai pelengkap rukun haji, jika salah satu wajib haji ini ditinggalkan, maka hajinya tetap sah, namun harus membayar dam atau denda. Jadi, apa saja sih Pak yang termasuk wajib haji itu? Nah, wajib haji itu yang pertama yaitu ihram dari mikot. Ihram dari mikot ini batas-batas tempat dan waktu tertentu. Dan yang kedua, mabit. Mabit ini artinya bermalam di Musdalifah. Waktunya setelah tengah malam pada tanggal 10 Dzulhijjah. Yang ketiga yaitu melempar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Dzulhijjah dan melontar 3 jumroh ula, wusta, dan Aqobah pada hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Dan yang keempat yaitu mabit, bermalam di Mina selama 2 atau 3 malam pada hari tasyrik. Yang selanjutnya yaitu tawaf wada atau tawaf perpisahan sewaktu akan meninggalkan kota Mekah. Dan yang terakhir yaitu menjauhkan diri dari yang diharamkan atau dilarang karena ihram. Sunnah haji. Sunnah haji menurut Imam Syafi'i adalah semua pekerjaan yang diperintahkan Allah tetapi tidak bersifat tegas. Diberi pahala bagi orang yang melaksanakannya serta tidak disiksa orang yang meninggalkannya. Di antaranya sunnah haji, mandi ketika hendak ihram, membaca talbiyah, tawaf untuk yang berhaji ifrad atau qiran. Jadi itu sunnah-sunnah haji. Jika tidak dikerjakan tidak apa-apa, jika dikerjakan lebih baik. Contoh, mandi ketika hendak ihram. Pak, perbedaan rukun dan wajib haji itu seperti apa sih Pak? Jadi biasanya rukun dan wajib haji ini perkataannya berarti sama, namun di dalam ibadah haji mengandung arti yang berbeda sebagaimana berikut. Kalau rukun haji itu sesuatu yang harus dikerjakan dalam ibadah haji, bila tertinggal tidak sah hajinya dan tidak dapat diganti dengan dam. Itu rukun haji. Kalau wajib haji yaitu sesuatu yang harus dikerjakan dalam ibadah haji, namun bila tertinggal dapat diganti dengan dam atau denda dan hajinya menjadi sah. Pak, bagaimana sih Pak larangan selama berhaji itu? Larangan selama berhaji bagi laki-laki dilarang yang pertama memakai pakaian yang dijahit. Jadi pakaian ihram itu tidak dijahit ya anak-anak. Dan yang kedua memakai sepatu yang menutupi mata kaki atau memakai kaos kaki. Yang ketiga yaitu menutup kepala. Dan yang keempat yaitu menjadi wali nikah, itu bagi laki-laki. Larangan selama berhaji. Dan bagi perempuan yaitu memakai tutup muka atau bercadar, itu tidak boleh. Dan yang kedua yaitu memakai sarung tangan, tidak boleh. Dan larangan bagi laki-laki dan perempuan yang pertama yaitu memakai wangi-wangian. Yang kedua yaitu mencukur atau memotong rambut dan bulu badan lain dan memotong kuku. Yang ketiga yaitu berburu dan membunuh binatang yang halal baginya. Dan yang keempat yaitu memotong atau mencabut pohon-pohon yang tumbuh di tanah haram.
dan yang kelima yaitu menikah dan berjumbu rayu. Yang keenam yaitu bersetubuh dan berjumbu rayu. Dan yang ketujuh yaitu mencaci, bertengkar atau mengucapkan kata-kata kotor. Di sini juga dijelaskan tata cara pembayaran dam. Dam dalam haji disebabkan karena melanggar. Dam bisa juga disebut fidyah yang artinya tebusan. Dam di sini juga dilihat dari sebabnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu dam sebab melanggar larangan ihram, dam disebabkan meninggalkan melaksanakan salah satu dari rukun dan wajib haji. Mungkin itu penjelasan dari Bapak mengenai materi tentang haji anak-anak. Lalu Bapak di sini sedikit menambahkan lagu-lagu tentang materi yang barusan Bapak sampaikan, yaitu mengenai haji. Coba teman-teman berdiri semua. Bapak contohkan terlebih dahulu ya, lalu selanjutnya tirukan. 1, 2, 3. Aku mau ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumroh ula wusta Aqabah, sa'i dari Safa ke Marwah. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu tanpa diberitahu. Allah, Allah, la ilaha illallah. Satu kali lagi. Aku mau ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumroh ula wusta Aqabah, sa'i dari Safa ke Marwah. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu tanpa diberitahu. Allah, Allah, la ilaha illallah. Ya, mungkin itu saja ya teman-teman dari Bapak yang sudah menyampaikan materi mengenai haji ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Bila di taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.